Shalom, selamat pagi adik-adik GISI yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sehat bagi kita semua. Saat ini Kak Feby mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita semua bersyukur kepada Tuhan sebab Kak Feby sehat, adik-adik sehat sampai saat ini. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu setia, menyertai, melindungi, terlebih mengasihi kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah saat ini. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau senantiasa selalu setia, menyertai, melindungi kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersukacita karena kami punya Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Yuk, saatnya kita akan memuji Tuhan bersama. Kasih Yesus. Sama-sama katakan, kasih indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Katakan lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo kita nyanyikan dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari di taman, oh Yesusku. Katakan, lebih indah dari bunga di taman. Bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua silakan duduk, ambil posisi yang baik. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik. Cerita firman saat ini bisa dibaca dalam kitab Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat ke-33. Dengan judul cerita, Jangan takut, Tuhan Yesus pasti menolong. Suatu waktu, setelah mengajar dan memberi makan banyak orang, dan hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang danau dengan perahu. Tuhan Yesus tidak ikut karena mau berdoa dulu. Ketika perahu yang dipakai murid-murid mulai menjauh dari pantai, ada angin bertiup dan gelombang mulai terasa membuat perahu mereka terombang-ambing. Murid-murid mulai takut. Jangan sampai perahu yang mereka tumpangi tenggelam karena dihantam gelombang. Saat mereka masih takut karena gelombang itu, tiba-tiba dari kegelapan malam itu, sepertinya ada sesuatu yang melayang-layang di atas air.
dan semakin lama semakin mendekat. Ada yang berteriak sambil menunjuk, "Itu hantu!" Dan ketika yang lain juga melihat, mereka juga berteriak karena ketakutan. Tapi tiba-tiba ada suara terdengar. Rupanya suara itu dari orang yang mereka kira hantu itu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oh, rupanya itu Tuhan Yesus, bukan hantu. Mereka mengenal suaranya. Dan mereka melihat ternyata Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Mendengar itu, Petrus langsung berdiri dan meminta supaya boleh berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Sehingga Petrus cepat-cepat keluar dari perahu dan berjalan menuju Tuhan Yesus. Namun saat sedang berjalan menuju Tuhan Yesus, Petrus merasakan angin bertiup dan ia mulai takut. "Jangan sampai saya akan tenggelam." Karena takut, ternyata ia perlahan-lahan mulai tenggelam. Sehingga Petrus berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong aku!" Melihat itu, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Kemudian bersama dengan Petrus, Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka sudah di atas perahu itu, angin dan gelombang juga mulai reda dan tenang, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Baik adik-adik, kita sudah mendengar dan menyaksikan cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air dan murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan saat perahu mereka akan tenggelam karena angin kencang dan gelombang air yang besar. Ada salah satu orang murid yang bernama Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh Petrus datang. Adik-adik tahu mengapa Petrus yang sudah bisa berjalan di atas air tiba-tiba tenggelam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sebenarnya tidak apa-apa kalau angin bertiup. Karena sebelum Tuhan Yesus datang juga angin sudah bertiup. Tetapi karena Petrus takut dan kurang percaya. Padahal Tuhan Yesus ada di depannya. Seharusnya Petrus percaya bahwa jika Tuhan yang menyuruhnya, pasti dia bisa. Namun karena kurang percaya itu, ia mulai tenggelam. Demikian juga adik-adik harusnya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu pasti bisa adik-adik lakukan. Tuhan Yesus tahu adik-adik bisa melakukannya, dan Tuhan Yesus juga akan menolong jika adik-adik merasa sulit untuk melakukannya. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk rajin berdoa, baca Alkitab, pasti adik-adik bisa melakukannya. Juga kalau Tuhan Yesus menyuruh adik-adik berbuat baik kepada saudara dan teman, pasti adik-adik bisa melakukannya. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Ingat ya, percaya dengan segenap hatimu, lakukan perintah Tuhan, adik-adik pasti bisa. Nah, sekarang untuk ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 14 ayat 27 yang berbunyi, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Dihafal ya adik-adik. Baiklah, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu akan tertanam dalam hati kami sampai kelak kami tumbuh dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dah. Mau cinta